Halo Bang, Assalamualaikum. Selamat siang menjelang sore, ini jam setengah 4. Kali ini kita mau review tanaman kita CMK. Ini lama banget kita nggak upload video, barangkali ada beberapa temen yang kangen dengan channel kita, walaupun aslinya nggak ada yang kangen. Nggak apa-apa lah. Ini tanaman kita sekarang CMK varietasnya Ibu Tavi. Terus ini kita mau sedikit bercerita dari awal kita olah lahan sampai umur ini sekitar 53 HST saat video ini di tag. Ini dulu kalau teman-teman nyimak akun kita dulu pernah upload Imperial Hijau. Nah, ini lahan bekas Imperial Hijau. Terus ini untuk musim ini di tempat kita itu sudah mulai kemarau, tapi ini dulu tanamnya itu pancaroba, perubahan musim dari penghujan ke kemarau. Dulu ini tanam 1 minggu sebelum lebaran. Terus ini umur sudah sekitar 53-55 HST lah. Ini tak buat runtut ceritanya. Jadi awal kita olah lahan sama sekali nggak kita olah lahan, jadi langsung dari Imperial Hijau yang dulu kena fusarium sama busuk batang itu cuma tak sterilisasi lahannya pakai H2O2. Dulu itu tak kasih sekitar 100 ml per 16 liter air. Terus itu cuma tak spray di permukaan bedengan, bahkan ada yang cuma tak spray di bekas lubang tanamnya. Terus setelah tak spray H2O2, waktu itu selisih 2 hari itu tak benahin tanahnya. Dulu tak kocor pakai POC, pupuk organik cair yang sering kita upload buatan sendiri, itu pakai bekas air cucian beras. Terus tak kasih dekomposernya pakai FNS. Terus tak tambahin trichoderma sama asam humat. Terus tak tambahin sama sedikit CaO, kalsium oksida. Itu tak kocor per 300 liter air untuk sekitar ini total 11 bedeng, panjangnya 30 meter per bedeng, lubangnya sekitar 150 lubang tanam. Nah, itu tak kocorkan ada yang di lubang tanam, ada yang mulsanya tak buka, ada yang tak kocorkan di seluruh permukaan tanaman, seluruh permukaan tanah. Setelah itu terus kita diamkan 2-3 hari. Habis itu kita tutup mulsanya, tutup kembali pakai mulsa bekas juga. Ini mulsa bekas dan ajire bekas juga. Kita tutup mulsanya, terus sambil nutup mulsa sambil didiamkan 2-3 hari, ajir yang bekas dulu cabai kaliber itu kan kena busuk batang juga. Nah, itu ajire kita spray juga pakai H2O2 dimix sama air. Tapi yang untuk ajir ini tak kasih H2O2 nya agak lumayan tebel dosisnya, sekitar 300 ml per tangki 16 liter air. Tak buat spray ajirnya dengan asumsi bahwa biar bakteri dan jamur atau patogen yang menempel di bekas ajir itu bisa mati. Setelah itu terus perlakuan setelah itu kita diamkan hampir sekitar 2-3 mingguan, karena faktor cuaca juga. Waktu itu panas banget, nggak ada hujan. Kita tetap masih nunggu hujan turun untuk tanam bibit. Sambil bibit kita melakukan stres air, jadi bibit kita jemur di terik matahari sekitar 2-3 hari. Baru nanti setelah sore, setelah bibit layu itu kita siram lagi pakai air. Tujuannya adalah biar bibit itu bisa lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan yang waktu itu panas banget. Nah, setelah sekitar 2-3 mingguan
dilalahnya itu turun hujan sekitar 2 hari, setiap sore kita turun hujan. Nah, waktu habis turun hujan itu langsung kita tanam. Bibitnya itu umur di sekitar 35 sampai 40 hari setelah semai, sekitar itulah. Itu kita tanam. Perlakuan tanamnya sebelum pindah tanam, kita celupkan bibit di larutan yang isinya itu asam humat, terus ada asam amino juga, terus kita kasih fungisida pakainya Acrobat, sama kita kasih Mycorrhiza. Kita nggak kasih Trichoderma tapi kita kasih Mycorrhiza. Itu dosisnya sesuai di kemasan masing-masing. Habis itu langsung kita tanam. Nah, setelah kita tanam, pada saat itu cuaca langsung panas banget. Nah, karena si bibit ini sudah adaptasi, sudah kita perlakukan stres air selama 2-3 hari, alhamdulillah waktu itu panas banget, bahkan sampai di 32 derajat lah rata-rata. Itu hampir 2 minggu panas banget. Itu bibit aman, nggak layu. Tapi tetap kita susulin pakai penyiraman, pakai air. Setelah itu seperti biasa pasti ada sulaman yang 1-2 yang mati, kita sulam. Terus tantangan pertama di awal tanam itu adalah saat itu cuaca ekstrim yang sangat panas. Itu merupakan tantangan yang pertama. Terus setelah tantangan pertama itu sudah bisa kita atasi, tantangan kedua waktu itu adalah hama siput. Jadi kita lupa nggak nabur insektisida atau racun siput. Jadi banyak sekali tanaman kita itu yang terserang siput atau keong. Jadi dimakani di pupusnya itu yang membuat sulaman atau susulan, tanaman susulan kita itu hampir 300 bahkan sampai 400 batang. Setelah kita taburin toksiput, banyak banget siput yang mati, dan kita susulin lagi tanaman yang mati itu pakai tanaman baru. Itu sudah aman. Ternyata musim berganti, dari yang dulunya panas sudah mulai ada hujan, dan hujannya intensitasnya hampir setiap hari, pagi sampai siang waktu itu panas, terus sore hari sampai malam hari pasti hujan. Nah, itu menjadi tantangan juga, tantangan ketiga menurut kita. Cuaca yang ekstrim, peralihan cuaca yang ekstrim itu terus seperti biasa perlakuan ala perawatan petani cabai lah. Kita spray insek, kita spray fungisida, kita kocor pupuk. Itu baru masuk di usia 10 HST baru mulai kita kocorin pupuk, karena kita lihat saat itu tanaman belum sangat beradaptasi dengan lingkungan pasca pindah tanam, karena belum berani kita kasih pupuk. Dan setelah 10 HST itu tadi baru kita kasih pupuk awal pertama pun kita cuma pakai Ponska subsidi, bener-bener Ponska subsidi, terus kita mix sama Ultradap, terus kita sedikit kasih asam humat sama asam amino. Jadi kocoran pertama itu dosisnya Ponska subsidi waktu itu kita kasih sekitar 3 kiloan, 3 kilo, Ultradapnya 1 kilo. Terus kita mix juga dengan bekas air cucian beras yang kita punya. Jadi kita selalu menyisihkan beberapa bekas air cucian beras kita untuk kocor tanaman kita. Tentunya juga difermentasi, dikasih dekomposer dan tetes tebu atau molase. Itu untuk campuran si NPK Ponska subsidi sama Ultradap tadi. Kita kocorkan. Habis itu seperti biasa perlakuan perawatan rollingan, fungi insek tetap kita masuk terus. Dan di umur sekitar 25 sampai 30-an HST itu, kalau untuk varietas ini dia sudah menunjukkan bunga dan bakal calon buah. Nah, itu udah kelihatan gambarnya, istilahnya tanaman itu udah terlihat banyak bunga dan buahnya. Itu kita udah nyicil ayam, kita masukin kocor lagi pupuk. Tapi pupuk kedua ini kita nggak pakai Ponska subsidi, kita pakainya
ada sisa pupuk kemarin Benmeyer, mereknya NPK Impetus. Nah itu kita kasih sekitar 3 kilo lagi, terus kita tambahin sama magnesium sulfate, kita kasih 2 bungkus sekitar 2 kilo. Ini untuk populasi sekitar 2000 tanaman, mix dengan kalsium. Ini disclaimer dulu karena ada beberapa teman-teman yang pantang mengemix kalsium dengan NPK, dan untuk tanamanku yang saat ini tak mix, dan kalsiumnya pun aku pakai kalsium curah, kalsium oksida CaO. Itu aku beli di toko kimia, itu kemarin tak kasih 2 kilo, tak mix dengan NPK Impetus tadi 3 kilo sama magnesium sulfate 2 kilo, tak kocorkan seperti biasa. Habis itu setelah kocor selisih sekitar 2-3 hari, ternyata teman kita itu hujan deras banget, dan ada beberapa di wilayah kita yang kena banjir bandang, terutama juga sawah kita. Dan sebelum itu pun ini sudah beberapa kali sempat kena banjir, tapi yang paling parah yang banjir ketiga ini itu benar-benar tanaman kita itu istilahnya selulup, alias benar-benar full air itu di atas mulsa semalaman, bahkan air itu sampai di setengah batang pohon. Itu posisi hujannya sore sampai pagi hari. Malam-malam sayangnya kita nggak bisa dokumentasi pas malam-malam, karena waktu itu juga ada beberapa temen yang laporin lewat WA, karena kebetulan waktu itu kita baru di luar kota, dan ada beberapa temen yang ngirim foto dan video kondisi lahanku ini aku pesimis, wah ini kayaknya nggak bakal tertolong, karena pertama dari bekas lahan yang tanpa olah lahan, dan dulu bekas fusarium sama busuk batang, terus kebanjiran sudah 3 kali, terus sudah di masa generatif sudah ada beberapa buah yang muncul. Itu aku wis sudah optimis, sudah pesimis banget, wis nggak bakal tertolong sepertinya. Nah selisih 3 hari dari kejadian itu baru sempat aku ke sawah, terus aku cek, ternyata waktu itu karena cuaca masih mendung jadi belum panas, itu tanaman masih terlihat seger. Tapi ini aku sudah menduga ini besok kalau cuaca itu beralih dari mendung atau yang istilahnya suhunya belum naik banget, langsung nanti pas posisi cuaca ganti panas, itu pasti tanaman yang tidak kuat bakal layu. Dan benar, ternyata habis itu ada beberapa tanaman kita yang mengindikasikan kena layu, karena waktu itu posisi panas banget, dan hampir 1 mingguan panasnya itu benar-benar panas yang ngeget. Itu aku sudah aku sudah mengikhlaskan bahwa ini kayaknya nggak bakalan selamat deh. Tapi waktu itu juga tetap kita ikhtiar dengan kita kocorin kalsium, cuma pakai kalsium curah tadi yang aku beli di toko kimia, kalsium oksida. Itu tak kocor, total aku ngocor sekitar 2 kalau nggak 3 kali. Itu total kalsium yang tak kocor sekitar 10-12 kiloan. Tujuannya adalah untuk menaikkan pH tanahku biar naik, karena drop banget waktu habis kebanjiran itu, sempat di pH 4. Itu tak kontrol pakai CaO, itu totalnya habis sekitar 10-12 kiloan lah. Tak mix sama mankosepnya aku pakai BM Zipco, itu mankosepnya habis 1,5 kilo total aku ngatrol pH itu, tak mix sama asam humat juga. Jadi saat itu asumsiku adalah si mankosep untuk sedikit membantu membunuh patogen yang ada di lahanku, karena pH-nya drop pasti jamur bertebaran. Terus kalsium sama si kalsium oksida sama si asam humat itu aku berasumsi bahwa untuk sebagai pH buffer biar menaikkan pH tanahku itu biar cepat naik. Dan si CaO itu pH-nya 11, sempat tak cek juga. Jadi waktu sebelum tak larutkan itu tak kasih air, terlihat berbuih-buih itu, wah ini kayaknya bakalan panas kalau kena tanaman langsung. Tapi waktu itu aku tetap berasumsi ini tanaman pasti masih kuat, karena posisi tanah itu benar-benar basah. Jadi tak kocorkan langsung di lubang tanam si CaO
sama mancozeb sama si asam bunga tadi. Kocorkan terus 2 sampai 3 kali, kalau nggak salah 3 kali. Habis itu tak tinggal, tetap atasnya tetap tak spray fungi. Habis itu tak lihat perkembangannya, ternyata alhamdulillah bisa dikatakan masih tertolong dan masih ada beberapa yang menunjukkan bercak daun sama daun yang bawah itu rontok semua. Tapi nggak masalah, karena setelah rontok itu tak gas pakai fungisida, pakainya itu golongan azol sama pilakostrobin, tak tambahin sama akrobat sama propinet pakai antrakol. Nah itu daun yang kena bercak sama daun yang bawah yang kuning itu bisa rontok semua. Terus karena waktu itu aku juga masih menggebu-gebu gimana caranya tanamanku ini selamat. Setelah rontok itu daun tak bersihin semua, tak buang dari luar lahan, terus tak kosorin CAO lagi. Setelah tak kosorin CAO lagi, ternyata pohon menunjukkan indikasi yang kayak ini mulai tumbuh lagi walaupun belum terubus. Nah itu terus aku istilahnya sudah setengah nyicil ayam, walaupun belum masuk nutrisi lagi dari bawah karena masih lembab banget. Karena waktu itu juga di atas itu panas, tapi kondisi tanah di dalam mulsa itu masih basah, jadi pemuaian di dalam tanah mulsa itu sangat panas banget. Jadi tanaman itu pasti stres, misal tak masukin nutrisi nanti juga nggak terserap maksimal. Makanya tetap mode bertahan, cuma tak tunggu sampai sekiranya alam sekitar ini sudah mendukung untuk memasukkan nutrisi, baru tak gas nutrisi lagi. Setelah mode bertahan, terus sekiranya waktu itu sudah aman, itu terus kita gas lagi nutrisi, kita kocorin dari bawah. Pakainya ini sudah pakai NPK dari Yara, kita pakainya Winner karena udah fase generatif juga. Tentunya tetap kita mix sama kalsiumnya kita masih pakai CAO tapi cuma 1 kilo. Terus kita mix lagi pakai nitrabor dari Yara Liva kalau nggak salah namanya, itu kita kasih 3 kilo. Kita kocor, terus sprayan atas tetap seperti biasa, fungi insek tetap masuk terus. Itu tadi tantangan keempat yang masalah banjir tadi, menaikkan pH tadi, sama bercak daun dan daun bawah rontok itu tadi tantangan keempat. Nah setelah itu tantangan kelima adalah ternyata belum selesai sampai situ. Buah atas atau bakal bunga yang bagian atas itu rontok semua. Itu menjadi PR kita juga. Waktu itu kita juga sempat kebingungan karena kalau mau masukin nutrisi tapi kondisi tanaman belum fit banget, kita malah takut nanti kalau semisal malah tidak terserap maksimal dan kita cuma buang-buang pupuk, terus kita mau gas pakai kalsium yang sifatnya nitrat, itu kita juga masih takut kalau tiba-tiba nanti langsung hujan deras banget, itu nanti malah jamurnya bakalan merajali lagi. Akhirnya ya wes kita putuskan itu tadi, kita kasih oksida 1 kilo sama nitrabor 2 kilo karena ini tanaman udah gede. Kita kocor. Terus untuk posisi terakhir pas kita tag video saat ini, bunga masih sisa-sisa dari dulu, dari yang kemarin itu rontoknya masih ada di atas mulsa, ini teman-teman bisa lihat. Dan pupus yang atas ini alhamdulillah sudah mulai terbusnya bagus dan calon bakal bunga juga sudah terlihat agak lumayan banyak, tapi ini belum bisa kita pastikan nyangkol, tapi semoga nyangkol lah, semoga bakal bunganya nyangkol. Kalau untuk terubusan daun yang atas ini sudah hijau-hijau, sudah bagus dan bercak alhamdulillah sudah hilang. Terus daun yang bawah yang kuning-kuning juga sudah rontok semua, udah bersih. Tinggal kita memacu terubusan yang atas biar bisa lebih maksimal lagi. Jadi video ini adalah cerita tentang tanaman kita yang Ego Tabi ini, beberapa halangan dan rintangannya.
Dan untuk yang posisi saat ini aku baru uji coba, istilah bahasa kerennya itu riset. Riset tentang HPP. Jadi uji coba HPP per tanaman itu tak patok maksimal 2000 per batang. Sebenarnya dengan beberapa caraku dari awal tanam dan besok sampai panen, kalau bisa HPP per batang itu cuma Rp2.000 bisa, walaupun agak berat karena kalau di tempat kita itu tanaman itu harus tetap dimasukin nutrisi minimal 2 minggu sekali. Kalau ada beberapa temen yang bercerita di konten-konten lain, itu ada yang benar-benar HPP bisa ditekan bahkan tidak sampai 1000, itu cuma dikasih pupuk dasar dan dibiarkan begitu saja tanaman sudah bagus. Itu mungkin benar juga, tapi kalau di wilayah sana. Tapi kalau di wilayah kita, apalagi di tanah kita yang kondisinya seperti ini, itu kalau HPP per batang di bawah 2000 itu tetap nggak bisa, walaupun semuanya bekas dan nutrisi beberapa ini kita juga dapat gratisan alias sampel, dan nutrisi juga bagus menurutku karena sampelnya ini produk impor. Itu kalau dilihat dari sisi HPP nya kayak bakalan tembus di ya 2000-an lah, karena ini mulsa bekas, acir bekas tanpa olah juga, dan sterilisasi cuma pakai H2O2. Pupuk dasar pun kita cuma pakai SP26, itu kita cuma habis sekitar 10-15 kilo. Jadi semoga nanti hitung-hitungan di akhir panen semoga dapat HPP yang kita targetkan. Jadi untuk yang tanaman ini saya nggak targetin tanaman yang super sekali, enggak, cuma kita lebih menargetkan di HPP per batang. Jadi kita fresh banget pengeluaran kita, tapi tetap kita kalau bisa memaksimalkan kondisi tanaman biar tetap bagus. Itu tadi ada beberapa cerita tantangan, dan bisa tak simpulkan tantangannya itu tadi yang tak ceritain cuma masalah pH, terus jamur, terus cuaca ekstrim, terus cara olah lahan dan HPP per tanaman. Terus ini yang terakhir kita cerita masalah hama. Nah, untuk hama itu tantangannya kita juga pasti ada. Yang pertama adalah semut. Semut itu kita gas pakai regen. Terus yang kedua kutu-kutuan, kita tetap pakai akarisida, pakainya Samit. Terus beberapa kali kita juga pakai meredagang torso. Terus untuk kutu kebel dan lain-lain kita pakai Pegasus. Terus untuk Abamectin kebetulan ada sisa musim kemarin itu masih ada Agrimax. Terus belalang juga banyak banget karena kanan kiri kita itu sekarang posisinya baru panen padi, jadi hampir semua hama itu masuk di lahan kita. Nanti bisa teman-teman simak sekeliling lahan kita itu baru panen padi. Jadi itu beberapa insek yang tak pakai. Terus ulate, nah ulatnya itu kita gas pakai sisa insek yang musim kemarin itu kita pakai Asefat, pakainya BM Pro Max. Ulate kita gas pakai itu. Terus yang kontak itu kita gas pakai H2O2, kita mix sama metomil. H2O2 ini cuma sekitar 10 mili, kita campurin sama metomil, kita pakai dangke, kita tembak sore atau pagi hari. Jadi posisi ulat di atas karena itu sistemnya kontak, itu nanti ulat akan terbakar. Udah beberapa kali tak upload di TikTok juga, teman-teman bisa cek di TikToknya Petani Arah Hidup. Oke, terus untuk pengendalian lalat buah, karena ini kebetulan kita tanam CMK, itu pasti lalat buah sangat suka. Ini entah itu benar atau enggak, tapi kita terapkan di lahan kita dan alhamdulillah aman. Itu kita pakainya foggingnya itu kita isi solar, terus kita mix sama Provenovosnya kita pakai Seledol. Itu nanti teman-teman bisa simak pas kita fogging. Jadi foggingnya enggak ditembak di buah atau pohon, tapi kita tembak di tengah mulsa. Jadi nanti si asapnya itu yang akan membuat kutu-kutuan sama lalat buah itu enggak masuk ke lahan kita.
karena itu tadi kita targetnya adalah mengepres HPP per batang biar tembus di maksimal 2000 per batang. Oke teman-teman, mungkin cerita singkat kita masalah varietas Iguatavi ini cukup sekian, dan kita masih perlu support sama doanya, support dari teman-teman, yaitu subscribe channel kita dan share ke teman-teman yang lain. Terus aku juga minta doanya biar tanaman kita itu aman sampai panen dan dapat harga bagus dan sesuai target. Dan tentunya kita juga mendoakan teman-teman petani milenial, petani muda, biar terus tetap semangat, terus tetap berinovasi untuk bertani di lahan masing-masing. Kita tetap berprinsip bahwa tidak ada SOP standar, karena setiap musim itu pasti beda tantangan. Yang jelas standarisasi bertani ya gitu-gitu aja lah. Yang penting kita banyak-banyak literasi, banyak-banyak belajar tentang perkembangan dunia pertanian. Pokoknya gitu teman-teman, tetap semangat, matur suwun sudah mantengin channel kita Petani Arah Kiblat. Jangan lupa di subscribe. Semangat, terima kasih.